referensi ini habaib dan kita itu bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan dokumen, ya. Jadi itu yang harus juga menjadi PR. Sementara Kiai Imad lebih kepada aspek-aspek ilmiah, penemuan ilmiah. Bahkan ada di kalangan NU itu, Kiai NU itu melihat habaib itu lihat baunya katanya, Prof. Jadi ada mendorong bagaimana tesis Kiai Imad atau temuan Kiai Imad ini menjadi sebuah bahasan yang resmi dilakukan oleh PBNU. Ada satu lagi, Mas. Ada satu lagi. Saya mau mengcounter apa yang dikemukakan oleh Al-Mukarram Yai Mukhlas. Saya setuju tapi juga tidak setuju, yaitu bahwa ini adalah urusan RA itu loh. Robito Alawi gitu. Ya memang yang menjadi target kritik itu anak mereka. Tapi kalau beliau-beliau yang ada di RA nggak mau melayani seperti yang dikatakan oleh Yai Imad, ya jangan salahkan perkembangan kajian dari Yai Imad dan kawan-kawan. Ini sesuatu yang mereka tidak bisa menganggap tidak ada. Ini bukan soal yang bisa diejek sebagai wujud duka, tapi ini betul-betul barang yang serius ini. Jadi saya menghimbau justru bahwa ya kalau RA tidak segera melayani dengan niat yang bagus untuk saling belajar dan saling mengoreksi, nanti akan ada lembaga yang sejenis itu yang justru mengakomodasi dan mereka yang akan mendapat benefitnya gitu ya. Baik, ini dari Rosid AM bahwa permasalahan nasab bagai tsunami yang nggak mungkin dibendung. PBNU harus memberikan jalan keluar. Saya kira ini PBNU jangan mungkin PBNU statementnya gitu kan ya, seperti ada gitu kan ya salah satu ketua gitu kan ya yang selalu berdialektika tentang nasabnya Kiai Imad. Mestinya jangan mengkonter atau bagaimana nih. Jadi ini bagai tsunami itu. PBNU harus memberikan jalan keluar. Bagaimana bahwa persoalan nasab ini bukan menjadi sebuah remeh-temeh atau kajian nasab ini, tetapi menjadi sebuah dimensi yang berimbas terhadap berbagai aspek, tapi tadi ya masalah keyakinan, kemudian masalah sosial, politik, ekonomi ternyata luar biasa, dan itu masalah nasab habaib gitu ya, itu bergelut di dunia NU. Ini saya kira menjadi sebuah dorongan atau komitmen yang kuat. PBNU harus menggelar itu ya acara ini, tidak lagi memandang sebelah mata Kiai Imad. Ya, baik. Jadi orang NU rata-rata ya mengkonstruksi habaib, mendapat referensi ini habaib dan kita itu bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan dokumen, ya. Jadi itu yang harus juga menjadi PR. Sementara Kiai Imad lebih kepada aspek-aspek ilmiah, penemuan ilmiah. Bahkan ada di kalangan NU itu, Kiai NU itu melihat habaib itu lihat baunya katanya, Prof. Jadi ada kiai di salah satu kiai itu tiba-tiba mencium anak kecil dicium. Kenapa ini kok dicium? Ini seorang kiai yang dianggap punya kasyaf lah, orang warok zuhud itu. Kenapa tuh? Saya mencium ini zuriat Rasul. Kok tahu ya, Bu? Nggak tahu ini anaknya siapa, ketemu di mana, jangankan silsilah nasabnya, anaknya siapa saja nggak tahu. Tahunya dari mana ya? Ini keturunan Nabi. Tahu dari baunya. Jadi kalau zuriat Nabi itu baunya beda. Nah itulah hazanah-hazanah yang berkembang di NU. Ada yang meyakini karena karomanya itu. Ada yang meyakini jadi sedikit sekali orang-orang NU itu mendapat referensi habaib itu berdasarkan dokumen. Ya berdasarkan di luar itu. Ini yang menjadi PR itu. Bahkan ada yang memulai dari wiritan-wiritannya seperti Tibul Haddad itu kan dari Pahlawi. Itu kan kemudian setiap hari sudah diyakini, fadilah sudah diyakini, tiba-tiba penulisnya dianggap berbohong. Nah ini luar biasa ini. Jadi ada risiko-risiko guncangan-guncangan spiritual yang perlu waktu untuk bisa ini pertembungan antara rasionalitas dan spiritual ini akan terjadi. Nah mayoritas di NU
Ya begitu itu. Cara melihat habaib itu sama sekali tidak berdasarkan koreksi kepada, karena sangat sangat permisif, sangat apa ya, husnudzonnya itu luar biasa itu. Terutama orang, kalau orang Muhammadiyah sudah ditinggal, maka sekarang ini orang NU diolok-olok orang Muhammadiyah. Begitu penemuannya Kiai Imad ini, wis dikandani kejadian. Wis dikandani kejadian itu. Contohnya ya di pesantren saya di kampung yang kecil itu ya. Seumur-umur yang saya ingat, kalau ada maulud yang dibaca pasti tiba. Iya. Pasti itu. Nah, beberapa tahun terakhir ini sekarang diganti dengan Hibdul Duror. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau mereka nonton siaran seperti ini, loh, ini Pak Ikam mau ganti lagi? Saya kan nggak melarang apa. Mau baik-baik, dua-duanya itu baik-baik saja, karena masing-masing mempunyai mempunyai audiens. Karena pondok pesantren saya juga sekarang sering didatangi atau mengundang para habaib untuk pidato. Dulu nggak pernah, itu kemewahan tersendiri. Sekarang nggak, sudah biasa sekarang mengundang habaib itu. Nah itu kan menurut saya kan tidak jelek ya, itu bagus juga. Cuma ya itu tadi, kalau kita tidak bisa ngomong, itu akan jadi paham yang salah dan salah paham. Tapi ini bukan kesalahan dari Yai Imad. Yai Imad harus terus langsung dengan kerja keilmiahannya itu. Kajian ilmiah harus tetap didorong, tapi memang akan menghadapi situasi masyarakat yang memang preferensinya spiritual, bukan hukuman. Itu yang terjadi. Oke. Kiai Imad, kalau saya lihat bahwa Anda ini mendekonstruksi ya tentang kehabiban. Mendekonstruksi, bisa saya katakan mendekonstruksi karena apa? Langsung ke jantung pertahanan bahwa Habib yang ada di Indonesia adalah terputus. Dan itu tentu mendekonstruksi tentang kultur di warga NU. Sebetulnya target Anda ini apa ini, Kiai Imad? Sebelum ke target ya, tadi seperti yang disebut oleh Kiai Mukhlas, Dr. Hikam, bahwa warga NU mempunyai perhatian khusus ya secara spiritual terhadap habaib. Kita harus mencari apa sebab warga NU mempunyai perhatian khusus pada habaib, yaitu karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi yang selama ini belum pernah diinterupsi oleh para ulama-ulama NU. Jangan menginterupsi sampai memverifikasi, menginterupsi saja itu belum ada. Nah, fenomena-fenomena yang terakhir yang kita lihat, saya melihat ada kebutuhan akan itu untuk menginterupsi berbagai macam akhlak-akhlak, statement-statement dari golongan mereka terhadap kiai-kiai NU juga. Bahkan keberanian mereka terhadap NU dalam mengkritisi sampai pada titik menurut saya itu adalah menjatuhkan. Bagaimana penolakan mereka terhadap Islam Nusantara yang menjadi sebuah keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama, atau terhadap bagaimana ulama-ulama kita yang mempunyai keluarga kemudian menikah dengan golongan Kabibah ini kemudian dianggap sebagai ulama yang tidak akan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ini saya memberikan bahasa yang tidak vulgar, tapi bahasanya lebih daripada itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harusnya tercapainya sebuah kesimpulan hari ini bahwa mereka bukan turunan Nabi. Ini adalah menjadi jawaban daripada masalah-masalah tadi yang saya sebutkan. Bahwa memang ternyata kenapa mereka sampai berakhlak seperti itu, karena memang mereka bukan keturunan Nabi ternyata. Kenapa mereka mempunyai akhlak yang kurang baik terhadap Nahdlatul Ulama yang telah membesarkan mereka, karena memang bukan turunan Nabi, jadi tidak berterima kasih. Kenapa mereka kemudian sampai menganggap Kiai Said Agil Siraj misalnya sebagai ulama su dan lain sebagainya,
sampai Ansor, Banser yang selama ini mengawal-ngawal mereka, kemudian ketuanya dianggap sebagai orang yang memanfaatkan Banser sampai badannya gemuk dan sebagainya, kalian tetap miskin dan sebagainya. Ini adalah provokasi yang mereka lakukan, dan ini masih banyak lagi. Sampai tokoh besar Nahdlatul Ulama sekelas Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana Faisal Assegaf itu menghina. Hari ini videonya sudah dihapus oleh dia. Tetapi saya menonton itu sebelum masalah nasab ini pun saya ungkapkan. Jadi hal-hal itu membuat alasan saya itu semakin semakin bercabang-cabang. Selain kita ingin menguji nasabnya, tetapi juga dipengaruhi oleh akhlak-akhlak mereka yang jauh panggang daripada api. Dan closing statement dari saya ucapkan terima kasih pada Dr. Kiai Hikam dan Kiai Mukhlas atas kritikan, masukan dan pandangan-pandangannya. Dan untuk masyarakat awam, bahwa bukan masyarakat awam, artinya untuk seluruh audien umat Islam, bahwa sampai saat ini diskursus nasab telah berlangsung. Saya setiap hari ada kesempatan terus mengkaji dan menguji kembali tentang kesimpulan bagaimana nasab Ba'lawi, dan kesimpulan yang kuat hari ini adalah bukan lagi sebuah kesimpulan tetapi sebuah keyakinan. Keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi menurut saya, para ulama masyarakat yang selama ini mengakui mereka sebagai keturunan Nabi harus berbalik arah. Kenapa? Karena ini berkonsekuensi diniyah, berkonsekuensi agama, yaitu haram bagi kita untuk memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Sebagaimana haram juga kita, orang yang telah jelas sebagai keturunan Nabi, kemudian kita nafikan bukan sebagai keturunan Nabi. Tetapi Ba'lawi ini adalah sudah mustahil sebagai keturunan Nabi menurut kajian tes DNA. Dan ini bisa langsung untuk diverifikasi kesimpulan ini kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka punya media untuk bagaimana menguji benar atau tidaknya kesimpulan bahwa mereka Ba'lawi ini mustahil sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan dari kajian secara pustaka yang saya lakukan, baik dari kitab-kitab nasab, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Dari kitab-kitab sejarah, mereka tidak terkonfirmasi leluhur mereka, Ubed, kemudian Alwi, dan lain sebagainya dalam kitab-kitab sejarah. Kosong, seperti ada di ruang hampa. Lihat dari mulai sosoknya itu kemudian ditulis berangkat tahun wafat 383 Ubaidillah sampai abad ke-9 Hijriah, sama sekali tidak terdata di dalam kitab sejarah. Dan nasab semacam itu melawan kebenaran standar awam yang logis dan verifikatif, tidak masuk di dalam logika dan tidak bisa kemudian dibuktikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada seluruhnya, terutama pada Dr. Hikam dan Kiai Mukhlas Sarkun. Juga kepada Kang Yusuf Mas, terima kasih atas kesempatan saya diberikan pada ruang yang sangat mulia ini.